Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita pada sore hari ini, brevet online kita akan membahas mengenai pajak pemotongan dan pemungutan, yaitu PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Kita mulai dulu untuk PPh pasal 22. PPh pasal 22 menurut PMK nomor 34 tahun 2017 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dipungut oleh badan-badan tertentu, dan wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha bidang lain. PPh pasal 22 ini dipungut oleh badan tertentu atas pembelian yang tergolong sangat mewah. Pemungut dari PPh pasal 22 ini diatur dalam PMK nomor 34 juga, yaitu yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang. Kemudian yang kedua, bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kemudian bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan badan usaha tertentu. Untuk badan usaha tertentu ini dibagi lagi meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. Selain itu, yang menjadi pemungut pasal 22 ada produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan pelumas, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, importir umum kendaraan bermotor. Kemudian, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang terakhir, badan usaha yang memproduksi emas batangan. Untuk tarif dan dasar pengenaan atau DPP dari PPh pasal 22 ini dibagi menurut jenis PPh-nya. Apabila itu transaksi impor, itu kita perlu perhatikan dulu apakah dia memiliki API atau tidak memiliki API. Apabila dia memiliki API, pihak yang dipotong itu memiliki API atau angka pengenal impor, maka tarifnya akan berbeda dengan perusahaan yang tidak memiliki angka pengenal impor. Yang pertama, tarifnya adalah 2,5% dengan API atau 7,5% apabila tidak memiliki API. 10% untuk barang tertentu sesuai dengan PMK 110 lampiran 1, 7,5% sesuai dengan PMK nomor 110 lampiran 2, kemudian 0,5% atas barang berupa kedelai, terigu, gandum dengan angka pengenal impor, DPP-nya adalah nilai impor. Kemudian 7,5% untuk barang impor yang tidak dikuasai. Itu DPP-nya adalah harga jual lelang. Bendahara, pemerintah, dan BUMN tarifnya adalah 1,5% dari harga beli, sedangkan untuk industri atau eksportir atas pembelian bahan adalah 0,25% dari harga beli. Migas, baik oleh produsen atau importir, bersifat final jika dijual ke agen atau penyalur dengan tarif sebagai berikut. DPP-nya adalah harga penjualan. Untuk industri semen, kertas, baja, otomotif, dan semua jenis orbat, DPP-nya adalah DPP PPN dengan tarif sesuai dengan ketentuan berikut. Penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir umum, tarifnya adalah 0,45% dari DPP PPN. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, tarifnya adalah 1,5% dari DPP PPN. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, tarifnya adalah 0,45% dari harga penjualan.
Di sini yang jadi catatan adalah emas batangan, produksi emas batangan. Jadi apabila itu adalah emas perhiasan, tidak termasuk dalam perhitungan ini. Penjualan atas barang tergolong sangat mewah. Selain rumah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya, itu tarifnya adalah 5%. Sedangkan nanti untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah berupa berupa rumah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya, tarifnya adalah 1% dari DPP PPN. Nah, yang termasuk sebagai barang yang sangat mewah itu contohnya ada pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Kemudian ada kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Rumah beserta tanahnya apabila harga jual atau harga peralihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Untuk apartemen dan kondominium dan sejenisnya, itu dengan yang harga jualnya atau pengalihannya lebih dari 5 miliar, sama dengan rumah dan tanah, tapi luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. Selanjutnya, kendaraan bermotor roda 4 pengangkut orang kurang dari 10 orang, berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Selanjutnya, kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Apabila pihak yang dipungut ini tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan lebih tinggi 100%. Sebagai contoh, apabila ada penjual kendaraan bermotor atau ATPN, itu kan tarifnya 0,45%. Apabila tidak memiliki NPWP, maka tarifnya berubah atau bertambah 100 kali 100% lebih tinggi menjadi 0,9%. Kapan saat terutang PPh pasal 22? PPh pasal 22 ini terutang berdasarkan ketentuannya itu nanti akan didasarkan pada transaksinya berupa transaksi apa. Untuk transaksi atas impor itu dia akan terutang pada saat dia pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyerahan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Atas pembelian barang oleh pemungut pajak bendahara, pemerintah atau kuasa anggaran, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Untuk penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. Atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Yang terakhir, atas pembelian barang-barang dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. Nah, khusus untuk dia yang ketiga ini, jadi atas pembelian barang oleh pemungut pajak bendahara pemerintah atau kuasa anggaran harus menggunakan surat setoran pajak yang telah diusi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Nama rekanannya ini adalah nanti pihak yang dipotong pajak pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Jadi, ada transaksi-transaksi tertentu itu yang nantinya akan dibebaskan dari pengenaan pasal 22 ini. Yang pertama, itu impor barang berupa barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Jadi, contohnya, ada warga negara atau perwakilan negara Jepang ke Indonesia. Nah, barang impornya ini dia tidak akan dikenai
PPh pasal 22 hanya bila ada perwakilan Indonesia pada saat nanti di Jepang, itu dia tidak dikenakan tarif juga. Jadi kalau Jepang tidak mengenakan, baru Indonesia juga tidak akan mengenakan. Gitu. Apabila nanti ternyata di Jepang dikenakan, maka peraturan ini akan gugur. Jadi nanti di orang perwakilan negara asing Jepang tersebut pada saat di Indonesia, dia tidak akan dibebaskan dari PPh pasal 22. Yang kedua, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabat yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang dikakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional serta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Kemudian, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. Keempat, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Yang kelima, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Kemudian ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Jadi, transaksinya itu paling banyak adalah 2 juta dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Jadi, bukan merupakan akumulasi. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau bulog. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dengan syarat terdapat surat keterangan bebas. Pembayaran yang untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan bantuan operasional sekolah atau BOS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama, untuk transaksi dengan bendaharawan. PT ABC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2018, PT ABC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai ini sudah termasuk PPN. Berapa nilai PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Nah, untuk pembahasannya, di sini karena DPP-nya itu adalah DPP yang belum termasuk PPN, maka kita akan hitung dulu sebenarnya DPP-nya itu berapa. Tadi dijelaskan bahwa nilai kontrak termasuk PPN-nya adalah 11 juta. Berarti DPP-nya dengan pengeluaran PPN itu berarti adalah 100 dibagi 110, karena tarif PPN itu adalah 10%, maka pembaginya adalah 110 dikali dengan 11 juta. Diketahui nilainya adalah 10 juta. PPN dipungut dari 10% dari DPP adalah 1 juta, maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah 1,5% dikali dengan 10 juta, yaitu 150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebesar 150.000. Ingat, tadi rumusnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara adalah 1,5% kali harga pembelian tidak termasuk PPN. Oleh karena itu, untuk PPN-nya kita keluarkan dulu dengan cara membagi 100 bagi 110 dikali dengan nilai kontrak termasuk PPN. Atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22.
Itu meliputi pembayaran atas penyerahan barang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah kurang dari 1 juta. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, dan benda-benda pos, serta pembayaran atau pencarian dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Contoh yang kedua, itu transaksi atas impor barang. Pada tanggal 1 Agustus 2018, PT DEF yang tidak memiliki API mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100 US dollar. 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 tahun 2016. Biaya asuransinya adalah 5% dari harga faktur, kemudian biaya angkutnya adalah 10%, biaya masuk tambahan masing-masing adalah 20% dan 10%. Jadi ini beda ya, biaya masuk dengan biaya masuk tambahan itu adalah dua jenis transaksi yang berbeda. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu untuk $1 adalah 10.000. Hitung PPh pasal 22 yang dihitung oleh Ditjen Bea Cukai. Pembahasannya, harga fakturnya. Tadi kan barangnya harganya $100.000. Kemudian biasa asuransi atau insurance itu adalah 5%, ketemunya adalah 5.000. Biaya angkut atau freight itu adalah 10%, ketemunya adalah 10.000. CIF yaitu cost, insurance, dan freight, yaitu biaya, asuransi, dan beban angkut, itu dihitung dari ketiga transaksi tadi, yaitu harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut, ketemu 115.000. CIF-nya ini kita akan konversi ke dalam nilai rupiah berdasarkan kurs Menteri Keuangan, yaitu 115 dikali 10%, dikali 10.000, ketemunya adalah 1.150.000.000. Baru kita bisa menghitung biaya masuk, yaitu 20% dikali dengan nilai CIF, dan biaya masuk tambahan, yaitu 10% dikali dengan nilai CIF. Selanjutnya, nilai impor bisa kita ketahui dengan menambahkan nilai CIF, biaya masuk, dan biaya masuk tambahan. Jumlahnya adalah 1.495.000.000. Jadi, PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai atau DJBC jika PT ABC, ini yang dimaksud di sini adalah PT DEF ya, bukan PT ABC, apabila memiliki API adalah 2,5% kali nilai impor, yaitu ketemunya adalah 37.375.000, dan apabila tidak memiliki API, seperti dengan kasus soal itu, maka tarifnya adalah 7,5%, ketemunya PPh pasal 22 yang harus dipungut adalah 112.125.000. Nolnya kurang 1 ya. Untuk yang selanjutnya, atas penjualan hasil produksi industri tertentu. Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 550 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Karena dia sudah termasuk PPN, berarti kita cari DPP-nya dulu dengan mengeluarkan PPN. Rumusnya 100 kali 110 kali dengan 550 juta. Ketemu 500 juta, baru kita kalikan dengan tarif dari industri kertas. Industri kertas itu tarifnya adalah 0,25%, ketemunya adalah 500.000 apabila dia memiliki NPWP. Yang keempat, contoh perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta tidak termasuk PPN kepada non SPBU. Maka berapa
PPh pasal 22 yang dipungut. Maka PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak itu adalah 0,3% kali 300 juta, yaitu 900.000. Tidak perlu dikali dengan 100 per 110.000 karena harga transaksi tersebut sudah tidak termasuk PPN-nya. Nah, untuk PPh pasal 22 materinya cukup sekian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 23. Berikut adalah dasar hukum dari PPh pasal 23, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kemudian Permenku Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015, tentang jenis jasa-jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23 ayat 1 huruf C UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pihak yang menjadi subjek pemotong atau yang memotong PPh pasal 23 itu adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalau simpelnya, pemotong dari PPh pasal 23 itu adalah badan. Badan itu kan kumpulan orang-orang. Jadi itu badan, lebih dari satu orang. Kecuali kalau orang pribadi bisa juga jadi pemotong, tapi hanya orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan pihak yang dipotong adalah wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kemudian orang pribadi yang menyediakan jasa yang belum dikenakan pemotongan PPh pasal 21 atau memperoleh penghasilan dari modal yang terutang PPh pasal 23. Untuk objek dan tarif pasal 23 itu nanti ada dua tarif, 15% dan 2%. Untuk yang 15% dikalikan dengan bruto itu atas transaksi dividen, royalti, bunga, dan hadiah. Untuk yang tarifnya adalah 2% itu atas transaksi berikut, yaitu sewa harta selain yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Yaitu sewa atas bangunan dan tanah. Jadi selain persewaan atas tanah dan bangunan dikenakan tarif pasal 23. Kemudian jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang diatur oleh PMK 141 tahun 2015. Nanti teman-teman sekalian bisa lihat langsung di PMK nomor 141 tahun 2015. Nah, ini jasa konsultan di sini itu adalah selain yang dikenakan PPh pasal 21. Jadi kalau umpamanya konsultannya itu merupakan kantor konsultan contohnya, yang dia merupakan badan. Soalnya kalau yang dikenakan PPh pasal 21 itu adalah jasa konsultan perorangan atau orang pribadi. Nah, ini adalah contoh dari jenis jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan per 141. Ada jasa penilai, aktuaris, akuntan, hukum, arsitektur, perencanaan kota, perancangan, dan lain sebagainya. Tarif 2% atas bruto imbalan jasa di luar PPN jumlah bruto ini tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan kepada wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
pembayaran atas pengadaan pembelian barang atau material, pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Pembayaran pengganti biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, transaksi-transaksi ini harus dapat dibuktikan, jadi harus ada buktinya. Pembuktiannya seperti apa? Pembuktiannya itu pembayaran sebagaimana tadi yang disebutkan itu dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan jasa outsourcing. Faktur pembelian barang atau material, faktur tagihan kepada pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, itu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi kalau pamannya itu sewanya itu ada hak opsi, contoh hak opsi itu apabila sewa berakhir apakah akan dibeli atau lanjut sewa. Nah, kalau ada opsi nanti akan dibeli seperti itu, maka nanti atas sewa awalnya itu akan dikecualikan, nantinya akan dikecualikan dalam pemotongan PPh pasal 23. Kemudian, dividen yang diterima oleh PT atau BUMN maupun BUMD yang memiliki minimal 25% saham kepada perseroan yang memberikan dividen. Jadi, kalau umpamanya ada PT atau BUMN atau BUMD yang memiliki saham setidaknya 25%, maka nanti akan dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 23. Kemudian, dividen yang diterima oleh koperasi berapapun jumlah saham yang disetor dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Jadi kalau dividennya itu yang menerima adalah koperasi ataupun orang pribadi, berapapun jumlah saham yang disetor, berapa persen pun jumlah saham yang disetor akan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Bagian laba yang diterima oleh anggota CV, firma, persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi kalau umpamanya ada CV, firma dan persekutuan yang yang modalnya itu bukan berupa saham, maka dia dibebaskan dari pemotongan PPh pasal 23 atas pembagian labanya. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota. Jadi kalau umpamanya nih teman-teman jadi anggota koperasi, kemudian dapat SHU, maka atas SHU tersebut dikecualikan pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, termasuk PT Permodalan Nasional Madani. Hal-hal yang terkait dengan PPh pasal 23, yaitu penyetoran pajak dilakukan ke kantor pos atau giro atau bank persepsi. Bank persepsi itu adalah bank yang ditunjuk paling lambat pada hari ke-10 bulan berikutnya setelah saat terutang pajak. Jadi umpamanya nanti transaksinya itu terjadi pada bulan Februari. Maka PPh pasal 23 paling lambat disetor pada tanggal 10 bulan Maret. Pelaporan SPT pasal PPh pasal 23 selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah saat terutang pajak. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari sesudahnya. Jadi atas transaksi yang tadi, transaksi pada bulan Februari, kan dia paling lambat bayar tanggal 10 Maret, maka pelaporannya paling lambat adalah tanggal 20 Maret. Bila penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan lebih dari 100%.
Jadi nanti yang tarifnya 15% jadi 30%, yang tarifnya 2% menjadi 4% apabila tidak memiliki NPWP. Kapan sih saat terutangnya PPh pasal 23? Itu dilihat dari 3 hal. Pada saat dibayarkan, apabila itu berupa pembayaran jasa atau sewa. Kemudian disediakan untuk dibayar apabila itu berupa nanti pengumuman dividen. Jadi pada saat pengumuman dividen itu, pembagian dividen sudah terutang PPh pasal 23 walaupun dividennya belum diserahkan ke pemegang saham. Kemudian jatuh tempo pembayaran apabila itu merupakan bunga pinjaman selain bank. Jadi umpamanya kalau meminjam antar perusahaan seperti itu. Contoh perhitungan. Ada transaksi penyewaan mobil antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret. Invoice-nya diterima pada tanggal 31 Maret sebesar tagihannya itu 10 juta. Untuk peraturan yang baru, maka pada saat diterimanya invoice ini belum terutang PPh pasal 23. Nah, kapan nanti dia terutangnya? Itu pada saat dibayarkan invoice-nya. Apabila tanggal 10 April itu dibayar sebesar 10 juta, maka PPh pasal 23 tersebut akan terutang di bulan April. Besar potongannya itu adalah 2% atau sekitar jadinya 200.000. Sesuai dengan tarif sewa adalah 2% ya. Contoh kasus selanjutnya, ini apabila ada 2 perusahaan, yaitu PTA yang dia membutuhkan sewa satpam. Jadi dia membutuhkan tenaga security. Dia menyewa security dari PT Total Security sebanyak 15 satpam atau security. Nilai kontraknya adalah 35 juta per bulan. Terdiri dari 30 juta gaji satpam, kemudian 5 jutanya itu fee untuk PT Total Security. Maka PPh pasal 23 yang terutang adalah 2% kali 5 juta, yaitu 100.000. Tadi kan sudah dibahas, untuk yang gaji pegawai itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 23 apabila terbukti atau ada kontraknya. Jadi kontraknya nanti harus benar-benar ada. DPP atau dasar pengenaannya itu adalah 5 juta berupa fee jasa penyewaan atau outsourcing satpam, yaitu 5 juta dikali dengan 2%, temunya adalah 100.000. Nah, cukup sekian materi kita untuk pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan pada saat jam online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.